Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kanggo urang sadayana. Wilujeng Sumping, selamat datang dalam acara peluncuran Forum Diaspora Jabar dari Jawa Barat mengglobal untuk Indonesia. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Gubernur Jawa Barat Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil STM Yudi. Terima kasih sudah bergabung Kang, hatur nuhun. Saya sapa yang kami hormati perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Museum KAA Ibu Dahlia Kusuma Dewi, Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat Bapak Dr. Haji Bedi Budiman, to the Honorable Chairperson Department of Community and Regional Planning, Alabama A&M University, Profesor Deden Rukmana, to the Honorable Canada Research Chair in Digital Media and Global Network Society, Carleton University, Profesor Merlina Lim, yang kami hormati Presiden Indonesian Diaspora Network Global, Ibu Kartini Sarsila Ningsih, yang kami hormati Ketua Indonesian Youth Diplomacy, Bapak Michael Sianipar. Dan juga yang kami banggakan tentunya rekan-rekan diaspora yang bergabung hari ini dan juga yang bergabung melalui sambungan Zoom ataupun menyaksikan melalui akun YouTube Humas Jabar dan CNN Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu rekan-rekan peserta yang bergabung melalui sambungan Zoom, ada diaspora di seluruh dunia yang ikut bergabung dalam acara peluncuran hari ini. Boleh dibuka? Kita sapa, boleh minta tolong rekan-rekan yang bergabung untuk dibuka kameranya untuk perlihatkan wajah-wajah luar biasanya. Oh, ini masih malu-malu ya. Boleh semuanya, halo teman-teman. Ini ada yang dari Amerika, yang dekat ada yang dari Malaysia, Singapura. Halo, ada Evi Suliastewati, Andri, Orai Bogor, Cinta Bogor tetap, Budi Hermanto. Terima kasih sudah bergabung hari ini dalam acara peluncuran Diaspora, Forum Diaspora Jabar. Bapak Ibu sekalian, kalau Kang Emil jago pantun, saya juga punya pantun. Ceicih badai jalan-jalan, kaditu kapalih wetan. Terima kasih saya haturkan untuk para hadirin sekalian. Saya Prasidya Puspa menyapa Anda dalam acara Forum Diaspora Indonesia, Forum Diaspora Jabar dari Jawa Barat mengglobal untuk Indonesia. Dan ini kalau kita bicara soal diaspora, aktor, para diplomasi. Ini tentunya banyak sekali dari Jawa Barat yang terkenal mah nggak satu dua, aduh banyak banget yang terkenal ya. Nah kalau istilah para diplomasi sendiri Bapak Ibu ini menjadi penting, bahkan punya peran sangat besar dalam kontribusi terhadap kemajuan suatu bangsa. Ada para diplomasi ini kemudian memberikan kontribusinya lewat penyelesaian masalah internasional. Tidak hanya itu mereka menuntut ilmu, mereka bekerja, mereka juga ikut mempromosikan kepentingan lokal, kepentingan Jawa Barat, budaya, sosial Jawa Barat di tingkat internasional. Nah aktor-aktor strategis dalam para diplomasi ini pun memainkan peran penting melibatkan pemerintah dalam diplomasi internasional. Jadi diplomasi ini tidak hanya kerja pemerintah saja Bapak Ibu, tapi juga kerja seluruh lapisan masyarakat. Nah ini dari aktor para diplomasi ini pemerintah Provinsi Jawa Barat mencoba mengeksplorasi lebih jauh aktor non pemerintah, yakni ada organisasi masyarakat sipil, kemudian ilmuwan, mahasiswa yang tinggal menetap di luar negeri yang kita sebut dengan diaspora. Jadi hari ini kita akan menyaksikan bersama peluncuran Diaspora Jawa Barat atau Diaspora Jabar yang nanti akan kita saksikan bersama chapter 1-nya ya. Dan sebelum kita melanjutkan acara, demi kelancaran acara, kita dengarkan bersama lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Saya mohon Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
Selesai, kami mohon untuk duduk kembali. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, demi kelancaran acara peluncuran Forum Diaspora Jabar dari Jawa Barat Mengglobal untuk Indonesia, saya langsung undang ke atas panggung Bapak Muhammad Raihan Razabi untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, mari sejenak menundukkan kepala. Untuk memanjatkan doa bersama, mohon izin doa ini akan saya sampaikan menurut ajaran agama Islam. Untuk ibu dan bapak lainnya mohon dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiyu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa, dengan suasana yang penuh hikmat dan syahdu, kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan peluncuran Forum Diaspora Jawa Barat. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat serta karunia-Mu, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi, demi terwujud Jawa Barat juara lahir batin. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, serta para pemimpin kami. Hindarkan kami dari segala wabah, fitnah dan cobaan sehingga mampu mencapai tujuan perjuangan kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Raihan, terima kasih banyak atas doa yang disampaikan untuk acara peluncuran Forum Diaspora Jabar hari ini. Dan berikutnya, ini sebagai pengantar ya, sebagai pengantar kita memulai giat yang baik, memulai acara yang baik untuk pengembangan Jawa Barat, untuk pengembangan Indonesia. Saya langsung undang ke atas panggung Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Bapak Bedi Budiman, untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Bedi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Gubernur, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil. Yang saya hormati dari Kementerian Luar Negeri, Ibu Dahlia, dari Biro Pemotda dan seluruh jajaran OPD pemerintah provinsi yang hadir, Ibu Yulia, terima kasih, ini prakarsa yang bagus sekali. Dari Forum Ketua atau Presiden Diaspora, Ibu Kartini. Kemudian para narasumber, Profesor Deden Rukmana, Profesor Meliana, Profesor Yogi, kemudian dari Senagara, Aryo Anindito, Kimbab Family, dan Co-Chair Indonesian Youth Diplomacy,
Michael Sinianipar, dan para akademisi yang hadir di sini dan para diaspora. Saya awali dengan pantun saja. Sungguh indah Taman Sari. Di dalamnya bunga aneka warna. Diaspora kita tangguh sekali. Bikin Jabar makin juara. Saya mengapresiasi Pak Gubernur, prakarsa pemerintah provinsi. Kami dari DPRD merasa bangga ya, mewakili rakyat Jawa Barat, bahwasannya ini adalah terobosan lagi begitu ya, lagi dan lagi dari pemerintah provinsi dengan memprakarsai adanya perhelatan forum diaspora Jawa Barat. Tadi sejenak saya ngobrol dari ibu-ibu yang tangguh di depan ini, dari Kementerian Luar Negeri dan dari Presiden Diaspora Global Network gitu ya. Jadi saya ingin cerita Ibu Kemenlu sejenak karena durasi, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat memang sangat proaktif dalam membangun kerjasama hubungan luar negeri gitu ya. Dan karena kita posisinya di daerah begitu ya, sehingga ya harus ada persetujuan dengan DPRD begitu ya. Nah Pak Emil ini banyak sekali membangun kerjasama dan di Asia, di Australia, di Eropa begitu ya. Jadi sejak saya menjadi ketua komisi 1 sudah berapa banyak ya, banyak sekali begitu ya. Betul. Sehingga ini sangat berdampak begitu ya, bermanfaat gitu ya. Salah satu contohnya adalah kita bisa mengirimkan tenaga-tenaga terampil kita ke Jepang, ke Korea gitu ya, dan ke negara-negara lain. Kami mengapresiasi ini. Untungnya Ibu Yulia, ketua komisinya doktor ilmu hubungan internasional, jadi terkaget-kaget teing lah begitu ya, disodori sekian banyak kerjasama internasional semakin ini. Sehingga kami pun proaktif begitu ya. Benar apa yang dikatakan tadi yang dahulu oleh MC gitu ya, tentang para diplomasi gitu ya. Sudah saatnya dunia semakin terbuka sedemikian, maka multi track diplomasi adalah merupakan satu keharusan. Dan Jawa Barat memenuhi syarat untuk itu gitu ya. Karena apa? Karena memang sudah penduduknya paling banyak di provinsi ini, betul di Indonesia ini ya, hampir 50 juta. Tapi kondisinya dengan kampus yang sedemikian banyak, gitu ya, tenaga terampil yang banyak, yang berlimpah, gitu, dan gubernurnya juga outward lookingnya bagus sekali, begitu. Saya kira ini sudah saatnya bagi kita untuk memberikan satu program, walaupun kita pemerintah daerah, bahwa masa depan Jawa Barat pun terletak pada regional bahkan global kita begitu. Kita buktikan bahwa ternyata para diaspora kita, Bu Kartini sudah 20 tahun berada di luar begitu kan, seperti itu. Tetapi tetap tersambung gitu kan dengan lemah cairnya, dengan Jawa Baratnya. Artinya bahwa ini membuktikan bahwa nasionalisme para diaspora ini sangat baik sekali gitu. Nah, oleh karena itu maka program terkait dengan kerjasama luar negeri, terkait dengan para diaspora, ini adalah merupakan satu kami apresiasi positif begitu kan, terlebih bahwa di era pemerintahan Pak Jokowi ini performa diplomasi kita baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya sedang sangat baik-baiknya, sangat hebat begitu kan. Dan Pak Emil bisa mengejawantahkan itu dalam kebijakan daerah gitu kan, sehingga itu turut memperkuat citra nasional diplomasi negara kita. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan sukses dengan perhelatan diaspora Jabar ini gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Aura kasih dan Bang Miun, terima kasih, hatur nuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bedi, terima kasih banyak. Ih, saya mah bangga. Boleh dibantu? Saya mau bangga, orang Sunda asa kreatifnya. Apa-apa dipantunin gitu. Oh iya, saya Sundanya Kuningan. Kreatif jago dagang. Oke, and now, betul ya. Oke, kita lanjut aja nih Kang ke forum
Diaspora Jabar, kita akan masuk ke sesi peluncuran sesaat lagi ya. Tapi now it's my pleasure to introduce our guest speakers. Kenapa tiba-tiba English gitu? Kenapa tiba-tiba bahasa Inggris? Karena narasumber berikutnya ini jauh sekali hadir melalui sambungan Zoom dari Amerika Serikat dan juga Kanada. Yang pertama, beliau adalah Profesor dan Chairperson Department of Community and Regional Planning, Alabama A&M University. Belasan tahun menjadi diaspora Indonesia, beliau berhasil meraih gelar PhD dalam perencanaan kota dan wilayah dari Florida State University. Alumni ITB, Institut Teknologi Bandung ini aktif sebagai penulis dan editor dalam beberapa buku, jurnal, dan juga blog. Beliau juga bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau I4, ini yang mewadahi seluruh ilmuwan asal Indonesia di seluruh dunia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Profesor asli Garut, Jawa Barat ini terus berkontribusi memberikan pengetahuannya, kemampuan terbaiknya untuk Jawa Barat dan Indonesia. Langsung saja ladies and gentlemen, please join me in welcoming Profesor Dedan Rukmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Bisa sekali mendengar di sini. suara saya dengan jelas ya, Prof? Dengan jelas ya, terima kasih. Baik. Prof, kita senang sekali hari ini kedatangan Prof. Deden di peluncuran Forum Diaspora Jabar sebagai diaspora Indonesia yang sudah belasan tahun meninggalkan tanah Sunda, meninggalkan tanah air, tapi tetap berkontribusi. Mungkin boleh dibagikan kepada kita, apa ceritanya di awal mula ketika menjadi diaspora, kemudian sampai dengan saat ini, kontribusi apa saja yang sudah diberikan, dan apa harapannya untuk diaspora Jawa Barat khususnya, boleh dibagikan kepada kami Prof. Deden. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya perlu menyapa Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil dan semua undangan dan hadirin di sini. Saya sangat hargai sekali inisiatif dari Pemda Jawa Barat ini untuk menempatkan diaspora sebagai salah satu aktor dalam peningkatan kualitas pembangunan di Jawa Barat. Saya perlu bilang begini karena sewaktu saya menjabat sebagai ketua I4 itu juga saya menghargai sekali inisiatif dari Kemendikbud saat itu untuk mengundang para diaspora datang ke Jakarta. Menjawab pertanyaan tadi, itu pertanyaan yang sering saya jawab. Jadi kita datang dari Jawa Barat, saya besar di Bandung, kemudian kuliah di Los Angeles, kemudian lanjut di Florida State University untuk dapat PhD, itu dengan satu niat. Niatnya itu adalah untuk menimba ilmu dan belajar dari apa yang saya dapat di kelas dan juga di luar kelas. Nah, kemudian setelah saya lulus, karena selama kuliah itu saya pun menjadi research assistant dan teaching assistant, jadi sebetulnya saya sudah ditempa untuk menjadi dosen di Amerika. Dan kebetulan sekali saya bersyukur bahwa saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi dosen di Savannah State University selama 12 tahun sebelum saya pindah ke Alabama A&M sebagai department chair. Hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita mesti bangga menjadi orang bangsa Indonesia. Kita juga mesti bangga memiliki roots, ya, memiliki dasar leluhur dari Indonesia, dan tentunya saya pun sebagai orang Bandung, ya tentunya juga bangga sebagai orang Bandung, sebagai orang Sunda. Nah, ketika di awal-awal ya, karena orang bilang kenapa aksennya lain, saya bangga punya aksen tidak English. Istilahnya aksennya ada campur Sundanya, campur Indonesianya.
Karena saya bangga menjadi orang Sunda, menjadi orang Indonesia, tapi mampu bekerja dan berkarir di Amerika. Nah, pesan saya kepada generasi-generasi penerus Indonesia dan khususnya dari Jawa Barat, kita banyak filosofi-filosofi Sunda yang sebetulnya sangat kuat. Ya. Saya contohkan aja cadu, mundur, pantang mulang, mun maksud tacan laksana. Ya. Nah, itu pepatah yang sangat tinggi maknanya. Demikian juga kalau saya dengar dari bahasa Inggris ada kata istilah persistent, perseverance, grit gitu ya. Sebetulnya di Sunda pun kita sudah punya istilah-istilah dan banyak gitu. Kekeh misalkan ya, motekar itu yang secara kreatif ya. Kemudian ludeng, leken, ngereyeh, kayang, junun. Nah itu kata-kata kunci yang saya inginkan kepada generasi penerus di Jawa Barat untuk terus kembangkan. Karena itu yang bikin kita maju. Tidak mungkin kita maju ya sebelum kita masuk kepada core-nya, kepada intinya. Dan kebetulan saya punya kesempatan kuliah di Amerika. Saya belajar kenapa Amerika bisa jadi negara maju karena memang mereka mempunyai etos yang tinggi sekali. Nah itu satu hal yang mesti kita pelajari dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa orang Indonesia atau orang Jawa Barat, orang Sunda pun bisa dan bahkan bisa melebihi mereka. Terima kasih, mungkin itu jawaban saya sementara ini. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Profesor Deden Rukmana. Prof. Deden, terima kasih banyak sharing-sharingnya kepada kami. Tapi nanti kita akan bergabung lagi dengan Prof. Deden dalam acara peluncuran, puncak acara peluncuran Forum Diaspora Jabar. Jadi jangan kemana-mana Prof. Terima kasih banyak. Mungkin di sana sudah tengah malam ya sekarang. Ya jam Baik. 9.20. Baik. Prof. Deden terima kasih banyak. Oke, selanjutnya dari Prof. Deden yang satu ini juga profesor, Bapak Ibu sekalian. Perempuan, profesor perempuan from Dayakolot to Ottawa, Kanada. Ya, dari Dayakolot ke Kanada. Beliau merupakan Canada Research Chair in Digital Media and Global Network Society, School of Journalism and Communication, Carleton University. Pada tahun 2016 beliau bahkan diangkat menjadi anggota Royal Society of Canada. Ini adalah sebuah akademi nasional yang kemudian mengkurasi siapa saja yang memiliki kecemerlangan intelektual, ilmuwan, bahkan artis terpilih untuk memajukan Kanada. 2020 nama beliau masuk dalam jajaran 100 orang terkenal, 100 alumni ITB paling terkenal. Lagi-lagi ITB ya, Institut Teknologi Bandung. Ratusan publikasi ilmiah beliau tulis dan tidak sedikit yang membahas mengenai masyarakat Indonesia. So ladies and gentlemen, please welcome Profesor Merlina Liam. Halo. Halo. Oke. Prof. Merlin bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Tiasa, Oke. tiasa. Tiasa, selamat pagi dari Bandung, Jawa Barat. Di sana jam berapa, Prof? Atau sebengi ya teh. Atau bus 10. Wilujeng enjing sadayana, wilujeng enjing Kang Emil, Pak Gubernur. Sampurasun, Prof. sama, Merlin. Prof. Merlina, boleh dibagikan kepada kami, sharing kepada kami mengenai cerita menjadi diaspora Indonesia. Apa benefitnya? Sebagai perempuan pergi ke luar negeri, menetap di sana, memberikan kontribusi juga kepada negara. Bagaimana kisahnya? Waktu dan tempat kami persilakan Prof. Merlina. Ya, hatur nuhun, terima kasih untuk saya gembira sekali bisa berada di sini. Terima kasih atas undangannya. Sebetulnya menjadi anggota dari masyarakat diaspora itu bukan cuma menyenangkan ya, sepertinya menyenangkan, melakukan hal-hal yang asik, yang membanggakan,
Tapi sebetulnya perjalanan itu sendiri tidak mudah ya. Saya jadi sebelum sampai ke Kanada itu dari Dayeuhkolot ya, asli sebetulnya saya juga dari keluarga yang sederhana, orang tua saya tidak pernah bahkan tidak pernah SMA ya. Jadi tidak pernah bercita-cita, sebetulnya saya tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi anggota diaspora, lalu menjadi profesor, lalu jadi Canada Researcher di Kanada gitu, sebetulnya bukan mimpi saya. Dan yang ingin saya bagikan sebetulnya dari perjalanan saya adalah dan semoga ini berguna untuk teman-teman, terutama perempuan-perempuan Indonesia yang masih muda. Perjalanan manusia yang menurut saya yang paling penting itu adalah mencari versi yang terbaik dari diri kita. Dan dalam perjalanan hidup saya, ketika saya mencari siapa sih Merlina yang terbaik, saya ingin menjadi yang terbaik setiap hari, jadi lebih baik setiap hari gitu ya. Ketika saya melakukan perjalanan itu, akhirnya saya menemukan diri saya bahwa lalu saya mendapatkan kesempatan, seperti banyak kesempatan terbuka, saya mendapat beasiswa untuk pergi ke Belanda, dari Belanda tahu-tahu dapat postdoc di Amerika, di USC, Universitas California, tahu-tahu dapat tenure track professorship, lalu ada kesempatan jadi Canada Researcher yang tadinya saya pikir mungkin saya nggak akan dapat. Tetapi semua ini akan berjalan dengan begitu saja ya, seperti semesta akan mendukung ketika kita memikirkan bahwa kita semua siap untuk menjadi versi terbaik, bukan untuk diri sendiri ya, bukan untuk jadi lebih mentereng atau lebih bukan untuk kebanggaan diri sendiri, tetapi bagaimana untuk menjadi versi yang terbaik yang bisa berkontribusi pada sesama manusia. Dan dalam perjalanan itu akhirnya perjalanan hidup saya udah 22 tahun ya, sejak meninggalkan Indonesia, dan saya menemukan juga semakin saya mencari versi terbaik itu, menjadi orang yang lebih peduli pada sesama, saya juga ternyata semakin bisa menjadi mengakar gitu ya, bahwa saya adalah selalu orang Indonesia. Semakin jauh dan semakin ingin menjadi lebih baik, ternyata saya harus menjadi semakin Indonesia. Dan juga kecintaan saya terhadap Indonesia sebetulnya semakin jauh, semakin lama meninggalkan Indonesia, semakin besar. Dan dalam pekerjaan saya, dalam penelitian saya, dalam melakukan kegiatan-kegiatan saya selalu memikirkan apa kontribusi saya terhadap dunia, terhadap kemanusiaan, tetapi juga terhadap Indonesia. Tentu saya selalu ingin membanggakan negara sendiri, dan juga saya tidak pernah lupa bahwa saya simkuring urang Dayeuhkolot gitu ya, bahwa saya tidak akan pernah melupakan bahwa saya ini orang Jabar dan saya ini orang Sunda. Saya tidak akan pernah lupa bahasa Sunda ya. Bahkan makanan Sunda, kebudayaan Sunda, semua itu adalah bagian mengakar itu ya. Semakin kita mengakar, semakin kita menjadi diri kita sendiri, akhirnya kita bisa menemukan alasan untuk menjadi lebih baik setiap hari gitu. Dan tidak perlu pergi kemana-mana untuk menjadi versi terbaik itu. Saya juga belum menjadi yang terbaik. Saya ingin menjadi lebih baik besok dan di kemudian hari. Untuk teman-teman di Indonesia, terutama
terutama para kaula muda ya. Tentunya tidak perlu pergi ke luar negeri, tidak perlu pergi ke Kanada untuk mencari versi yang terbaik. Tapi jika right, perjalanan hidup menarik kita untuk melakukan perjalanan itu, sambutlah. Karena ketika kita menjadi seperti ya ada ya mengejar ilmu ya, mengejar pemahaman yang lebih baik itu bisa dimanapun ya. Tetapi perjalanan sebagai diaspora ini menurut saya memberikan kekayaan yang begitu kekayaan dalam kehidupan, bukan kekayaan materi, tetapi kekayaan batin. Dan kekayaan itu menjadi sebuah materi yang berguna, bukan cuma bagi diri sendiri, tetapi juga semoga berguna untuk sesama manusia dan bisa mengembalikan kepada lemah cai ya. Ketika kita menjadi manusia yang lebih baik, kita juga akan kontribusi lebih banyak pada lembur kita, lemah cai, dan bisa menerjemahkan kecintaan kita kepada tanah air lewat karya-karya yang konkret, kira-kira seperti itu. Oke, baik, boleh tepuk tangan untuk Profesor Merlina Lim atas sharingnya kepada kami. Prof mau tanya dulu Prof, makanan apa yang paling dikangenin dari Bandung? Combro atau udah pasti ya mah. Combro sama cireng. Sama cireng. Kalau seblak nggak tahu ya Prof? Seblak saya mah saya mah kayaknya seblak baru ngehit setelah saya lama di luar ya. Jadi belum mendalami seblak atau. Oke. Terima kasih banyak Prof Merlina atas sharingnya kepada kami. Tapi mohon tidak kemana-mana dulu karena nanti kita akan masuk dalam sesi puncak peluncuran Forum Diaspora Jabar. Oke, terima kasih Profesor Merlina. Tadi saya suka punchline-nya. Semakin jauh saya tinggal di luar negeri, semakin saya ingin menjadi Indonesia. Kayaknya banyak banget diaspora yang kayak gitu ya. Ternyata semakin cinta, semakin pengen menunjukkan budaya Indonesia di luar negeri. Makin keren gitu rasanya. Oke, berikutnya ini kita semakin mendekati puncak acara Bapak Ibu ya. Kita akan lihat tayangan atau gambaran bagaimana potensi dari aktor-aktor para diplomasi Jawa Barat di luar negeri secara internasional yang berperan penting dalam kemajuan bangsa dalam berbagai forum. Hiburan, pendidikan, akademisi termasuk dan lain-lain termasuk kesehatan. Langsung saja kita lihat VT berikut ini. Forum Diaspora Jabar dari Jawa Barat mengglobal untuk Indonesia. Visi Indonesia Maju 2045 digagas dengan harapan terwujudnya Indonesia yang makmur, adil, dan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya percepatan pembangunan. Potensi percepatan pembangunan bisa didapat pemerintah dari berbagai peluang yang ada di lingkup domestik dan lingkup global. Keterlibatan pemerintah di lingkup global biasa dilakukan dalam bentuk diplomasi. Tak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam membaca peluang tersebut. Peran pemerintah daerah dalam diplomasi memiliki istilah lain yaitu paradiplomasi. Diplomasi dan paradiplomasi dapat berjalan efektif jika dilakukan melalui kemitraan dan kolaborasi dengan aktor non-pemerintah dan masyarakat sipil atau yang dikenal sebagai diaspora. Diaspora merupakan orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri baik sebagai penduduk tetap, pelajar, maupun pekerja migran. Diaspora terdiri dari berbagai latar belakang etnis dan agama yang mencerminkan keanekaragaman Indonesia. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI mencatat pada tahun 2020 terdapat 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tapi jumlah tersebut tidak termasuk mereka yang menjadi warga tetap di luar negeri maupun pelajar di luar negeri. Sehingga jumlah total diaspora Indonesia mungkin jauh lebih besar.
Diaspora memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan bagi negara asal mereka. Keterlibatan diaspora Indonesia akan mempercepat pembangunan negara lewat peluang global dengan membuka jalan bagi kolaborasi yang konstruktif serta berwawasan ke depan. Pemerintah memiliki peran penting dalam memanfaatkan keberadaan diaspora sebagai pendukung pembangunan. Pemerintah dapat memfasilitasi hubungan antara diaspora dan masyarakat lokal di suatu wilayah, serta memberikan dukungan dan insentif bagi investasi dalam pengembangan bisnis yang dikelola oleh diaspora di negara asal mereka. Tanah air ku tidak kulupakan,
Bapak Ibu boleh tepuk tangan untuk penampilan Tanah Airku dari Sanggar Seni yang dipimpin oleh Ega Robot. Keren banget ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi puncak. Semakin deg-degan ya. Ini yang kita tunggu-tunggu bersama, sudah hadir bersama kami ada Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, sudah ada di tengah-tengah kita sebagai tokoh yang menginisiasi Forum Diaspora Jawa Barat sebagai wadah perwujudan masyarakat yang tinggal di luar negeri, yang menetap di luar negeri, baik memiliki hubungan kekerabatan ataupun tidak dengan tanah Sunda, punya hubungan kekerabatan secara emosional, secara sosial, secara budaya. Jadi langsung saja kita buka secara resmi sekaligus kita mendengarkan sambutan dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Kami persilakan. Bapak Ibu boleh tepuk tangan untuk yang menginisiasi Forum Diaspora Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil, kumaha Mang? Alhamdulillah, baru beres terharu tadi. Kenapa terharu? Deris aja nangis. Karena rindu itu berat, biar aku saja, kata Dilan. Dilan KW nggak apa-apa. Jadi saya yakin dari ribuan mungkin jutaan yang sedang berkelana di bumi Allah ini ada perasaan yang sama yaitu rindu, kira-kira begitu. Ada yang bisa terekspresikan, mungkin ada yang hanya disimpan di dalam hati, tapi saya yakin apalagi hari ini Indonesia sedang keren-kerennya, mereka semua merindukan ya, dengan cara masing-masing. Siap. Kang, ini kan akan membuka Forum Diaspora Jabar dari Jawa Barat mengglobal untuk Indonesia. Pantun dulu atuh. Oh iya. Langsung on the spot. Saya minta pantun dulu. Biar cakep, udah cakep soalnya. Belanja ke pasar naik mobil Xenia. Cakep. Bersama Bu Cinta dan Elvi Sukaisih duduk di depan. Cakep. Diaspora Jabar, ayo taklukkan dunia. Cakep. Tapi tetaplah cinta dan beri sumbangsih untuk kampung halaman. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Ada aja idenya ya kalau Kang Emil. Ikan hiu, kura-kura, makan ketupat, we love you, Forum Diaspora Jawa Barat. Cakep. Oke, Kang saya- langsung saja kita mau mendengarkan sambutan dari Kang Emil. Kenapa akhirnya membuka Forum Diaspora Jabar, harapannya seperti apa? Kita Ya. akan dengarkan bersama Bapak Ibu sekalian. Ridwan Kamil. Terima kasih. Yang saya hormati sahabat saya Pak Bedi Budiman, mewakili DPRD, Ibu Kartini Sarsila Ningsih dari Presiden Indonesian Diaspora Network Global, Ibu Dahlia Kusumadewi dari Kemlu yang akan bertugas ke Swiss, saya doakan lancar sehat Bu. Saya hadir bersama Ibu Yulia, Kepala Biro Pemodda dan jajaran dari pimpinan Pemprov Jawa Barat, para narasumber yang saya banggakan, ada Prof. Deden Rukmana, kakak angkatan saya, ada Prof. Merlina Lim, arsitektur ITB sama saya yang ngospek saya, nyuruh-nyuruh push up Pak Gubernur di tahun 91 adalah namanya Ibu Merlin. Orang Dayakolot, ya. Prof. Yogi di Arab Emirat, ada Pak Aryo Anindito, juga Deris dari New York, orang Ciamis, dan tentunya ada Michael Nipar dari Indonesian Youth Diplomacy. Bapak Ibu, yang menyatukan kita hari ini hanya satu, yaitu kecintaan kita kepada tanah air kita. Ekspresi cinta itu tidak boleh selalu sama. Ada yang mencintai Indonesia melalui politik, melalui kepemimpinan, melalui keilmuan, tadi dua profesor kebanggaan Jawa Barat, satu Garut, satu Dayakolot, dihargai kelas dunia. Ada yang sedang belajar, Kang Dery,
dan lain-lain. Jadi kuncinya hanya itu, ya. Forum ini didirikan atas nama cinta. Cinta itu ada 3, kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada yang namanya tempat. Ya. Jawa Barat 50 juta warganya, banyak orang-orang hebat berkelana, berikhtiar mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh bumi Allah ini. Ya. Kenapa saya dirikan? Karena saya mantan diaspora. Ya. Saya 7 tahun tinggal di Amerika, tinggal di Hong Kong, sebelum takdir membawa pulang dan berbelok sana, berbelok sini sampai akhirnya saya berdiri pidato di tempat ini. Tapi perjalanan saya juga sama, ya. Saya melihat dunia lain, Pak Bedi. Saya belajar, saya pernah dibully, saya pernah dipecat, saya pernah jadi warga miskin kota, saya pernah nerima bansos di kota New York, ya, dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang orang tidak tahu, tahunya hanya Pak Ridwan Kamil yang hari ini, kira-kira gitu ya, yang followernya 20,3 juta gitu, gubernur. Tapi yang banyak tidak tahu, jatuh bangun di negeri orang, tanpa support system, jauh dari orang tua, segala kusorangan. Ya, saya dipecat di New York dulu, saya masih ingat, bukan karena saya tidak benar kerjanya, tapi si HRD kantor saya lupa memperpanjang visa. Ini contoh cerita sedikit lah ya. Lupa memperpanjang visa yang akan habis minggu depannya. Dan dalam hitungan hari saya diberhentikan karena perusahaan besar tidak boleh mempekerjakan ilegal imigran. Bu Cinta hamil almarhum Eril sudah 8 bulan, bayangkan. Jadi di bulan-bulan menjelang almarhum anak saya lahir, saya luntang-lantung ya mencari pekerjaan karena formal tidak bisa. Sehingga saya kerja jadi tukang ukur bangunan ya dengan gaji UMR atau upah minimum kota. Itu. Dalam perjalanan saya melihat kelemahan bangsa kita itu satu, kurang kompak, kurang bersatu, itu aja. Ya. Bangsa ini kalau kuat persatuannya, kalau kuat ikatan kekompakannya, insya Allah menjadi bangsa yang tidak terkalahkan. Ya. 100 tahun Indonesia merdeka akan terjadi di 2045. Butuh 100 tahun kita bisa membuktikan ke dunia kita diprediksi menjadi negara adidaya dengan ekonomi terhebat nomor 4 di dunia. Amin. Perjalanan menuju 2045 inilah seluruh yang mencintai Indonesia harus turun tangan, bukan lepas tangan, bukan tunjuk tangan. Harus bersama-sama mencarikan solusi, bukan memaki-maki. Harus datang memberikan kontribusi. Jadilah golongan yang memberi bukan yang meminta, jadilah golongan tangan di atas bukan tangan di bawah, jadilah golongan orang yang menolong bukan yang ditolong. Itulah yang harus menjadi semangat diaspora kita. Karena saya pernah jadi diaspora, saya keliling dunia, potensinya luar biasa. Karenanya saya titipkan minimal ke Bu Yulia ya. Forum diaspora ini tugasnya hanya satu, nih ingat kalimat saya, bikin big data Bu. Kelemahan diaspora hari ini kita tidak tahu apa yang dikerjakan oleh sesama kita. Kita tidak tahu harus menolong di kampung mana karena tidak ada data. Banyak diaspora itu duitnya banyak, ilmunya banyak, ingin berkontribusi, tidak ada info. No data, no decision. Bad data, bad decision. Good data, good decision. Jadi Forum Diaspora Jabar, tugas pertama bikin aplikasi atau bikin website yang isinya big data. Apa yang dilakukan di big data cukup 3 saja. 1, database anggota lengkap dengan profilnya, kayak Prof. Deden, Profesor Urban Planning. Yang saya tahu kalau tidak salah jadi penasihat IKN juga. Kedua adalah opportunity. Suka ada Pak, di dia aya kieu, di dia aya kieu, harusnya kieu. Tapi nggak ada websitenya, nggak ada big datanya. Jadi cuma dari obrolan makan malam.
hilang aja. Saya ke Chicago, Pak bisa S3 di Chicago dengan mudah, asal rutenya begini. Ini info dikalikan ribuan info, tidak ada yang tahu. Makanya kita harus paling advance, paling progresif. Jawa Barat, forum diasporanya harus yang paling keren se-Indonesia Raya, tepuk tangan untuk Jawa Barat. Ya, jadi bikin aplikasi, bikin website, tugasnya 3, database SDM, 2, bursa opportunity, LPDP, beasiswa. Saya sekolah di Berkeley dulu bukan LPDP dan Aya, beasiswa di kampusnya. Dia digali-gali sama Aya. Nah, info itu nanti masuk ke situ. Ketiga adalah program Jawa Barat. Jadi untuk diaspora yang ingin berbagi, ingin potong sapi, minimal Idul Adha, kadang-kadang gitu kan, saya ingin daripada potong sapi di Virginia kan, mending potong sapi di Cinehel atau di Legok Hangser, di manalah yang membutuhkan. Cineam. Nah itu aja, gak usah muluk-muluk dari saya mah. Saya akan jadi gubernur tinggal 3 bulan lagi, tapi saya ingin punya warisan, mengempakan, mempersatukan semua energi diaspora minimal Jawa Barat, ya, dengan 3 tadi, database yang bisa diakses seluruh dunia, kemudian bursa opportunity, peluang, ya, yang ketiganya adalah program Jawa Barat yang bisa dikolaborasikan. Terakhir dari saya sedikit cerita. Negara pertama yang saya datangi dulu adalah Amerika Serikat, ya, sebuah kota namanya Baltimore, sebelah Washington DC. Waktu saya pindah dari kantor pertama saya, apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya bilang ke bos saya, Mr. CEO, I have to go, but if you like the type of work, gitu ya, I can recommend you to replace me with my friend in Indonesia. Dan diterima. Akhirnya teman saya menggantikan saya. Dan teman saya itu sekarang sudah jadi CEO-nya, kira-kira begitu. Kalau saya siang itu tidak punya semangat solidaritas ke teman saya, cuman bilang, Mr. CEO, saya mau pergi, dadah. Bisa saja, tapi di momen itu semangat keindonesiaan saya ada. Saya bilang, saya mau izin pergi, tapi kalau Anda suka dengan kerja seperti saya punya teman di Indonesia. Dia terima dan tadi. Jadi gini-gini Bapak Ibu, saya juga sudah membawa 12 arsitek Indonesia di zaman saya diaspora ke Amerika dengan fasilitasi informasi dari saya. Itu karena saya bayangkan kalau dalam satu global network dengan profesi lain. Jadi Gubernur Jawa Barat itu dulu agen TKI juga, ya, versi informal. Kebayang cerita itu ya? Saya Ridwan Kamil membawa perubahan nasib 12 arsitek Indonesia sekarang di Amerika. Bayangkan itu dilakukan tersistematisasi oleh Forum Diaspora Jabar. Keren pasti ya. Tinggal disemangati. Saya kira karena waktu terbatas, saya ada Pak Menteri juga di acara sebelah. Intinya itu ya, mudah-mudahan dengan diresmikannya Forum Diaspora Jabar, ada lompatan-lompatan luar biasa. Saya tutup dengan pantun. Di akuarium ada rupa-rupa ikan, di perairan adanya ikan sepat. Forum Diaspora akan saya resmikan, semoga membawa kemajuan Jawa Barat. Kang Emil hatur nuhun, terima kasih banyak, tapi mohon izin sebentar aja kita launching. Forum Diaspora Jabar, mohon dibantu untuk memberikan angklung kepada Kang Emil, kepada Pak Gub untuk penanda bahwa Forum Diaspora Jabar dari Jawa Barat mengglobal untuk Indonesia akan segera diresmikan. Saya undang juga ke atas panggung untuk mendampingi Gubernur Jawa Barat. Perwakilan Kemlu, Kepala Museum KA Ibu Dahlia Kusumadewi, Ketua Komisi 1 DPRD Bapak Bedi Budiman, Presiden Indonesian Diaspora Network Global Ibu Kartini Sarsila Ningsih, kemudian Yulita Dewita, Ibu Yulia Dewita maksud kami Kabiro Pemodda Setda Pemprov Jawa Barat. Saya undang Aryo Anindito dan Deris Nagara sebagai perwakilan narasumber hari ini. Bapak Ibu, di sampingnya ada angklung. Kita akan bareng-bareng ya, tapi cara mainnya begini Bapak Ibu. Ada cara mainnya.
Jadi yang pertama akan memainkan angklung adalah Kang Emil. Oke? Yang pertama memainkan angklung adalah Pak Gubernur. Jadi nanti aba-aba saya, Pak Gub main dulu, baru semuanya tamu undangan akan mengikuti memainkan angklung. Siap? Kita akan buka sesaat lagi Forum Diaspora Jawa Barat. 3, 2, 1. Boleh diikuti semuanya Bapak Ibu. Lebih kencang lagi. Dan dengan ini Forum Diaspora Jabar dari Jawa Barat mengglobal untuk Indonesia resmi dibuka. Legacy dari Kang Emil, Forum Diaspora Jabar semoga bermanfaat untuk seluruh aktor di para diplomasi Indonesia. Terima kasih Kang Emil, Bapak Ibu terima kasih banyak. Kami mohon untuk kembali ke tempat duduk. Tapi sebelum itu, Kang punten pisan, buat konten foto dulu. Boleh? Kita foto dulu. Jadi semua Bapak Ibu berdiri, ini biar kayak konser-konser gitu ya. Jadi Kang Emil di depan, semuanya di belakang, kita foto bersama. Boleh dihitung baik? 3, 2, 1, semuanya bergaya, senyum. Baik, Pak Gubernur Jawa Barat, terima kasih banyak sudah hadir dalam peluncuran hari ini di Gedung Sate 9 Juni 2023. Bapak Ibu sekalian boleh tepuk tangan atas dibukanya Forum Diaspora Jabar dari Jawa Barat mengglobal untuk Indonesia. Karena kesibukan beliau, Pak Gub harus langsung ke acara di depan, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan lanjut lagi, akan ada sesi diskusi bersama dengan aktor-aktor para diplomasi. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan hatur nuhun, terima kasih banyak untuk semua yang hadir dan mendukung acara launching Forum Diaspora Jabar dari Jawa Barat mengglobal untuk Indonesia. Pemerintah khususnya pemerintah daerah Bapak Ibu sangat mendukung pembangunan, harapannya tentu dengan peluncuran Forum Diaspora Jabar ini akan tercipta pembangunan ekonomi dan juga sosial budaya di Jawa Barat, kemudian memperkuat hubungan antara diaspora dan juga aktor-aktor para diplomasi yang lahir dari tanah Jawa Barat di dunia dan juga sebaliknya. Terima kasih untuk Pemprov Jawa Barat. Terima kasih untuk para tamu undangan, terima kasih saya ucapkan tadi untuk Prof. Deden Rukmana dan juga Profesor Merlina Lim. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, saya Prasidya Puspa pamit. Sampai jumpa dalam Forum Diaspora Jabar Chapter 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.